Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Berkatwa Silakan dengan NIM 4342401085. Di sini saya akan mengerjakan praktikum AS keamanan mereka lunak. Nanti saya akan memaparkan eh, topik PBL. Nah, topik PBL saya hanyalah dengan kode PBL KPL 410 Smartphone Sistem Penyaluran Otomatis. Nah, karena keempat PBL itu IoT. Di sini kami mendapatkan fungsi IoT penyiraman otomatis. Nah, namun di mata kuliah keempat ini tersedia mata kuliah AI. Jadi pada semester ini kami mengerjakan IoT yang terintegrasi dengan AI. Nah, pada PBL saya semester ini kami menggunakan fuzzy logic, yang dimana inti dari fuzzy logic itu adalah mengubah data angka menjadi eh, abjad gitu yang bisa dibaca oleh manusia. Begitu juga dengan pilihan yang dimana tidak seperti manusia yang hanya memiliki tidak dan iya, namun pada logik memiliki eh, urutan yang logik gitu loh. Mulai dari 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai betul-betul nilai itu 1. Jadi tidak hanya 0 dan 1, tapi eh, fungsi logik dapat memaparkan pilihan jalan lebih manusiawi karena kan kadang kan contoh pada ayat kisahnya itu ada kelembapan. Nah, pada kelembapan kan tidak bisa tidak lembab dan lembab, namun ada tingkat kelembapannya. Maka disinilah kegunaan logi bagaimana nantinya sensor-sensor yang dipakai yaitu ada sensor suhu, sensor ruangan, sensor level air. Nah, yang mana nanti data ini tidak hanya menampilkan iya dan tidak ataupun satu dan nol, namun memiliki tingkatan. Nah, ini lebih manusiawi lah. Gitu. Jadi inti dari PBL saya adalah sistem penyiraman otomatis tanaman menggunakan kuantilogi untuk menentukan durasi penyiraman sehingga menjaga kelembapan tanaman tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan luaran faktor random di mata kuliah ini sesuai dengan kontributor saya. Nah, di PPL ini saya berkontributor sebagai quality assurance dan team leader. Saya akan memaparkan dengan satu terlebih dahulu. Di sini saya menguji integritas sistem dan integritas data. Yang mungkin saya dapat ini adalah software bagaimana AutoCAD pompa, keyboard komposisi, dan koordinasi sebelum eksekusi perintah remote. Nah, di sini kami memakai software langsung tombol visi. Nanti tombolnya bakal berguna untuk on dan off-nya, lalu ini bisa menghidupkan pompa, itu langsung di web. Selanjutnya, nih, persilakan anti pembajakan. Yang mana bagaimana cara kami menjaga fokus kami, yaitu menggunakan config.h pada codingan, lalu menambahkan config.h ini pada GKNO, sehingga ini tidak bakalan ke-upload ke publik. Selanjutnya, apakah kegiatan pelindungan anti pembajakan ini yang tadi apakah sudah pakai keamanan software? Nah, ini adalah level-level kami itu aman. Sehingga kami hanya memakai library melalui via Arduino Library Manager. Di hati sensor library baik ada Fluid Electric Sensor, Liquid Textile, untuk LCD, Wi-Fi, web server, dan Talk Client by the owner. Nah, ini untuk MQTT-nya. Selanjutnya, ini ada apakah sudah terisi kontrol kami untuk melihat selalu pada software mereka kontrol mitigasi. Nah, di sini ada mitigasi yang saya lakukan. Ada indikator visual di audio, yang mana di audio ini nanti um, yang dimana bunyi-bunyi pada buzzer ini adalah visual, yang dimana nanti
error-error yang bakalan dimunculin di alibi. Di sini ada pompa tidak menyala sembarangan, poligrafy, ring sensor, deteksi kabel putus maka short. Jadi nanti bakalan kebaca nih sensor mana yang putus, sensor mana yang short. Lalu pemeriksaan kode utama menggunakan topik A, di phone komunikasi seperti sebelumnya, atau reconnect MPT saat koneksi terputus. Jadi uh, ada indikasi kalau misalnya terhubung dan auto pump setelah durasi tercapai. Oke. Selanjutnya, mengkategorikan kontrol analisis biaya gempa serta penentuan risiko residual. Nah, saya dapat membaginya menjadi empat, yaitu preventif, korektif, kompensatif, dan detektif. Yang pertama dalam kondisi validasi, lalu kode untuk membaca sebuah sensor, mulai dari data jumlah, volume ratio, water level, dan cek apakah ada error yang lainnya. Untuk korektif, sini ada kode untuk MCPT sebelumnya, autocad pompa, lalu kompensatif tampilan error yang nanti ini gajinya, lalu suara menggunakan buzzer. Selanjutnya, kompensatif yaitu tampilan di LED, suara di apa ya, dan detektif, public status system. Nah, ini pun lebih ke nanti di LED ya. Lalu flat. Lalu yang terakhir, evaluasi dan penilaian risiko itu melakukan di setiap PBN. Lagi keluaran dua. Di sini apakah terdapat desain kok untuk audit saya? Nah, saya buat itu tampilan riwayat daftar, struktur riwayat, publish event status, yang banyak. Nah, ini HTML yang akan nanti di riwayat pada dashboard. Untuk log riwayat, nanti ada match 10 entry sesuai dengan panggilan, publish event status sistem error, LTD dan web, lalu compound off, komisi penyimpanan, dan fungsi penyimpanan log di backend. Selanjutnya, analisis data flow, analisis data yang data flow. Nah, sini ada terima proses kontrol masuk. Ini mana yang kita callback, subtract, dan sampai ke matikan dan nyalakan pompa. Ini adalah paket pompanya, story-nya, dan pump kita ke pompa. Nah, mungkin kita lanjut ke 3. Penerapan database dan pengantaran. Jadi saya menguji apakah memakai OASP Cover Project atau QW25, apakah dapat pengantaran tempat pada software. Nah, sini identifikasi pengantaran. MPTP tanpa aplikasi, penerapan email, itu sudah dipenuhi dengan baik, penerapan konflik juga sudah baik. Endpoint API, kita develop API-nya, pengawet dashboard, menggunakan HTML dan JS secara real-time. API-nya, JSON dipanggil setiap 1 detik, hingga real-time-nya tercapai. Tidak ada workflow atau rekode pada loop, ya ini pada loop utama, recordnya jika putus, itu sampai enkripsi, jika akan hanya klien, jika wifi kuota hotspot, dan cost backup. Lanjut, apakah video kok review? Nah, karena kan kalau kunjungan kami itu hanya 1 file, jadi review manual balik berbalik dibantu oleh uh, tools AI seperti Cloud dan ChatGPT maupun DeepSeek dan serupa. Lalu ada pengujian unik, pengujian registrasi dan software. Ini ada pengujian unik.
dimana ya semua unit sudah oke, semua pas. Lalu fungsi software di sini sudah saya buat test-testnya, sangat sering pakai simulasi pompa nyala yang sudah sesuai dengan requirement fungsional, fungsional dan requirement non fungsional. Lalu fungsi integrasi sudah sesuai, sudah berubah, pompa off, topik status, pompa fisik menyala, dan panel error merah muncul. Sama alur integrasi, setiap kali yang perubahan kode, tes unit, ulangi, dan catat. Selanjutnya, lanjut ke ruangan 4. Pada ruangan 4, sini pengujian kondisi input, pengujian untuk konfigurasi catat injeksi, pengujian untuk konfigurasi scripting, dan pengujian untuk konfigurasi penyangkalan, serta pengujian untuk konfigurasi spoofing. Nah, ini ada spoofing, tidak ada pengisian identitas pengiriman. Misalkan hanya satu, nyala pompa dan matikan pompa, dan filter dan nanti kipas kosong. Dipakai jika pakai out, tapi sini kami tidak memakai out. Authentication. Lalu kemudian untuk konsultasi injeksi atau injeksi flow. Ini adalah perintah yang mana tidak satupun eh, pakai huruf regex. Mencari kata kunci XDA, BCA, dan tidak ditemukan satupun percetakan. Lalu hasil mencari segala kali firmware pada smartphone tidak memiliki permukaan secara injeksi. Lalu kemudian proyeksi input. Di sini semua pas 13 per 13 case passet yang mana menyampaikan pengujian kesalahan scripting juga tidak ditemukan cocokan dan non-navigation langsung di codingan. Selanjutnya yaitu ruangan 5. Pada ruangan 5, sebelum deploy ke lingkungan proyeksi software scripting dan transformer, anggota tim yang bertanggung jawab melakukan review. Nah, ini tuh secara manual dari respon tim. Apakah dilakukan review pada aktivitas tahap? Iya. Untuk memastikan bahwa software berfungsi. Nah, ini secara manual. Pihak manajemen dan pembimbing memberikan persetujuan formal atas penggunaan sistem smartphone setelah melalui proses demo. Nah, setelah melakukan dengan Microsoft, itu secara manual. Dan terakhir yaitu ruangan keenam. Apakah dapat pemantauan berkelanjutan sistem atau tidak? Apakah dapat melihat terkait program kerja aktual? Tidak. Apakah audit terhadap kegiatan aktivitas software sudah dilakukan secara berkala, yaitu manual? Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang analisis akan penyebab? Itu tidak. Mungkin sekian untuk pemaparan nuansa 1 sampai 6. Sekian, terima kasih.